Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini, setiap kita sudah hadir di tempat ini, biarlah kita terus membawa persembahan kita, hati kita dan hidup kita di hadapan Tuhan yang terbaik. Dan biarlah Tuhan berkenan atas setiap penyembahan pujian kita hari ini. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kau menjadikan semua baik bagi setiap kami Tuhan. Bagi setiap kami anak-anak-Mu yang menaruh harap dan percaya kepada Engkau Tuhan. Kau jadikan sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kau memberkati kami dengan kelimpahan daripada surgawi. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh datang ke rumah-Mu, menghampiri-Mu Tuhan, dengan penyembahan dan pujian kami, dengan korban syukur kami ya Tuhan. Dan betul semua itu Tuhan, nama-Mu terus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari pagi hari ini saudara, kita mau menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Kita bawa korban pujian kita yang terbaik buat Tuhan kita. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang kita rasakan, yang kita terima sepanjang kehidupan kita. Kita bersyukur buat kasih-Nya, rahmat-Nya dan penebusan-Nya buat setiap kehidupan kita. Mari naikkan suaramu di hadapan Tuhan. Sembah Yesus, terima kasih ya Tuhan, buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih ya Yesus, berkat-Mu yang selalu limpah dalam hidup kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu, selalu indah dalam rencana-Mu Tuhan. Kau selalu dengar seruan kami, Kau selalu dengar isi hati kami. Kami bersyukur, Kau buktikan kasih setia-Mu, Kau nyatakan pengorbanan-Mu ya Yesus. Kau amat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami dengan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan untuk terima Tuhan segala pujian-pujian kami Tuhan. Hanya Engkau Allah kami yang terus bertahta dalam hidup kami. Hanya nama-Mu yang semakin besar dalam kami Tuhan, dan karya-Mu yang semakin nyata di sepanjang hidup kami. Bahwa setiap kami hidup memuliakan-Mu, bahwa hidup kami menjadi saksi-Mu. Kau teramat baik bagi kami Tuhan. Engkau yang selalu ada di sepanjang hari-hari kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Kami buatan tangan-Mu yang berharga, yang mulia di pemandangan-Mu. Oh Yesus Tuhan, Kau bentuk kami sebagai bencana-Mu.
bencana yang mulia. Oh, terima kasih Yesus. Kau jadikan hidup kami berharga Tuhan. Kau membuat setiap kami Tuhan semakin hari semakin indah di pemandangan-Mu Tuhan. Membentuk setiap jiwa kami, roh kami, hidup kami Tuhan semakin menyenangkan hati-Mu. Untuk memuliakan nama-Mu ya Yesusku. Terima kasih Bapa. Bersyukur kami Tuhan, lahir dari dalam hati kami Tuhan hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya karena Engkau Bapa yang setia, yang selalu ada setiap jalan-jalan kehidupan kami. Hanya karena Engkau Bapa, aku ada hari ini. Terang atau hujan musimku, aku tahu Engkau ada. Hanya karena Engkau Tuhan, aku ada hari ini. Terang atau gelap jalanku, yang aku tahu Engkau bekerja. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan semua baik bagiku. Ku selalu ada di dalam genggammu, Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan sempurna bagiku. Hidupku milik-Mu, hanyalah bagi-Mu. Ku bersyukur dimiliki-Mu. Hanya Engkau Tuhan pemilik setiap kehidupan kami. Hanya karena Engkau Bapa, aku ada hari ini. Cerah atau hujan musimku, yang aku tahu Engkau ada. Hanya karena Engkau Tuhan, aku ada hari ini. Terang atau gelap jalanku, yang aku tahu Engkau beserta. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan semua baik bagiku. Ku selalu ada di dalam genggammu, Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan sempurna
bersyukur Kau jadikan semua bagiku. Lalu ada di dalam kehendakmu, Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur Kau jadikan sempurna bagiku. Ku sanggup bagimu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Kami mau lebih lagi bersyukur Tuhan. Ku bersyukur dan bersyukur Kau jadikan semua baik bagiku. Kau selalu ada. Terima kasih Tuhan. Kami tahu siapa yang ada selalu bersama dengan kami sepanjang kehidupan kami Tuhan. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, hanya bagimu. Semua baik dan semua sempurna bagimu Tuhan. Milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Katakan dari kedalaman hati, ku bersyukur dan bersyukur. Setiap syukur kita yang lahir dari dalam hati kita, itulah korban yang sempurna buat Tuhan kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bersyukur dan bersyukur Kau jadikan sempurna bagiku. Ku sungguh milikmu, hanyalah bagimu. Kau bersyukur dimilikimu. Ku bersyukur dimilikimu. Ku bersyukur dimilikimu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Rencanamu sempurna, Kau genapi dalam hidup kami. Jalanmu Tuhan, indah dalam kami. Kau bawa setiap kami naik Tuhan. Kau jadikan kami kepala Tuhan dan bukan
dalam hidupanmu, meluap dari dalam hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang sanggup mengubah duka cita kami jadi sukacita di hadapan-Mu Tuhan. Kau gantikan ratap kami Tuhan dengan sukacita pujian sorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Sebab kami boleh melihat kebesaran-Mu, kami boleh melihat segala pekerjaan-Mu yang ajaib Tuhan menjadikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Kami bersyukur. Teramat besar Engkau bagi kami. Tidak dapat kami hitung segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami Yesus. So good. Nikmati kebaikan Tuhan pagi ini. God is so good. God is so good. He's so good to. Kita ada karena kebaikan Tuhan, katakan God, You're so good. Terima kasih God, You're so good. God, You're so good. You're so good to me. Lebih lagi God, You're so good. Pujian kami katakan Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. God, You're so good. You're so good to me. Lebih lagi, mari bangkit berdiri katakan God, You're so good. Kami bersyukur oleh karena rahmat-Mu yang besar bagi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau lagi persembahkan pujian kami Tuhan hanya untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Pagi semua saudaraku. Biarlah pagi hari ini sukacita Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Boleh lihat kanan kirinya. Gua katakan Tuhan itu baik. Hanya tinggal dekat dengan Tuhan saja kita akan aman. Terus berikan pujian kita dengan sukacita. Jadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku.
Tuhan kita ada di dalam Tuhan, yang selalu setia menuntun setiap kita, membawa setiap kita naik kepada rencananya, pada jalan-jalannya yang sempurna. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau menentukan langkahku, kami berjalan dalam kekuatanmu. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, tak akan ku ragu mengikutimu. Tuhan senantiasa menjadi perisai dalam kehidupan kita. Permasalahan apapun boleh menghampiri, tapi tetap bersama Tuhan kita akan keluar dari orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan, ya dan amin. Pasti Kau genapi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu, Tuhan, Kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, tak akan ku ragu. Dengan yakin kami katakan, tak akan ku ragu bagiku. Sekali lagi katakan, tak akan ku ragu mengikutimu. Karena hanya bagi nama Tuhan kita segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Katakan sama-sama. Bagi Dia yang memerintah, yang hayat, terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Kami rindu terus Tuhan, agungkan nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu terbesar. Bersorak-sorai umat Tuhan, bersorak-sorai hai umat Tuhan, sebab kudus dan mulialah Dia. Besar kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama. Bersorak lebih lagi Tuhan, bersorak-sorai hai umat Tuhan, sebab Dia kudus, kudus dan mulialah. Kita lihat besar kasih Tuhan, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang hayat, terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud
pujian kita menyenangkan Tuhan pagi hari. Pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kita bersama kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah kita sangat baik, amin. Dia sudah berikan segalanya yang terbaik buat setiap kehidupan kita anak-anaknya. Kini saatnya kita mau lebih lagi persembahkan terbaik lewat pujian kita, lewat ibadah kita pagi hari ini kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang dapat kami lakukan sampai hari ini Tuhan. Setiap rencana kami tahu Tuhan, bukan dengan kekuatan dan gagah kami, tapi Engkau turut campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ada rencana-Mu yang Kau taruh dalam kehidupan kami, yang kami harus jalani Tuhan bersama dengan Kau Tuhan. Mungkin kalau saat ini Tuhan kami sedang lemah, tolong setiap kami Tuhan, untuk kami boleh bangkit Tuhan dan berjalan dan mau berlari bersama Engkau Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Engkau Tuhan, yang di sampingku kami tak mampu sendiri. Hanya Engkau kuat kami Tuhan. Engkaulah Tuhan, selalu menopang kami, yang menopangku. Mari pandang wajahnya, dan berseru. Pandang pada salibnya. Pegang tangan kami, kami tak mau lepas daripada-Mu. Hanya Engkau Tuhan dalam hidupku. Kami sadar kami mau katakan ini di hadapan-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu Tuhan. Ku tak mampu sendiri. Katakan hanya Engkau Tuhan kuatku. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku
bersyukur Tuhan. Satu yang pasti keselamatan itu Tuhan hanya di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya Tuhan, Kau yang sudah menjamin setiap kehidupan kami. Sampai pada akhirnya nanti Tuhan, kami mau Tuhan tetap setia mengiring Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk segala kebaikan dan rahmat-Mu. Kini saatnya Tuhan, kami mau duduk tenang Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biar roh-Mu terus berbicara bagi setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Bersabdalah bagi setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seindah apapun juga saya percaya itu jadi nggak bakal sampai tujuan. Jadi memiliki goal atau tujuan di dalam kehidupan adalah penting, namun tanpa disiplin goal tersebut tidak akan pernah terwujud menjadi suatu kenyataan. Bapak Ibu Saudara, kan biasanya di awal-awal tahun itu kita sering buat rencana-rencana, buat program-program dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Ada yang mungkin buat rencana di tahun 2022 kemarin sampai hari ini kita berkomitmen pengen baca Alkitab, nggak boleh bolong-bolong, ya kan. Ada juga yang mungkin punya komitmen saya pengen olahraga supaya badan saya nampak lebih langsing. Atau mungkin juga ada yang pengen belajar sesuatu hal, atau pengen buka usaha dan segala macam. Nah deket-deket akhir tahun ini mungkin kita lagi review, kita berpikir gini, masih nggak kita baca Alkitab sampai deket-deket akhir tahun ini atau kita banyak bolong-bolongnya. Nah Bapak Ibu, mungkin juga kita berpikir, wah pengen langsing kok jadi tambun gitu kan. Nah Bapak Ibu, jadi kan banyak-banyak program-program, rencana-rencana yang kita buat nggak jadi dalam kehidupan kita. Masalahnya kenapa? Karena kita nggak mendisiplinkan, menjalankannya kita nggak disiplin. Ya kadang-kadang kita pengen baca Alkitab, terbentur, ngantuk, capek, kita ngomong gini, aduh ogah baca Alkitab, besok aja lah dirapel, bisa 4-5 pasal gitu kan. Akhirnya kita karena ngantuk tadi, ya kita nggak baca juga. Akhirnya tambah lama, kok rapelannya banyak banget. Jadi ngomong gini, sudahlah tahun depan lagi aja, masih ada kesempatan. Terus kita pikir juga kan, kok pengen langsing, kok nggak langsing-langsing, tambah tambun. Udah dekat akhir tahun, nanti juga Natalan, tahun baru, makanya banyak, hantem aja lah, nanti mulai lagi tahun 2023. Bapak Ibu, karena kita nggak disiplin. Jadi kita nggak bakal jadi apa-apa karena kita nggak disiplin. Nah Bapak Ibu, disiplin itu penting. Ya disiplin itu penting. Nah Bapak Ibu, kalau kita nggak disiplin, saya percaya Bapak Ibu, kita nggak bakal jadi apa-apa. Rencananya boleh bagus, ya kan? Kita ngomong buat komitmen. Nanti saya percayalah 2023 pasti kita buat komitmen baru. Kita janji sama Tuhan, Tuhan saya janji Tuhan. Ke gereja 2023, enggak boleh bolong-bolong Tuhan. Saya janji Tuhan, 2023 datang ke gereja jam 7:04, saya pasti di gereja Tuhan. Wah komitnya bagus. Betul Bapak Ibu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Wah bener datang jam 7:04. Lewat-lewatnya lagi. Bangunnya kesiangan terus. Nggak apa-apa Bapak Ibu, ini kan, ya saya ngomong ini kan kenyataan ya. Karena kan banyak orang begitu kan, saya nggak tahu Bapak Ibu. Maksudnya full nggak IH-nya atau bolong-bolong, kadang-kadang IH-nya
pagi, siang, malam, kita rapel juga, malam aja sekaligus semuanya aja gitu kan. Atau kita rapel, mumpung pasti pagi, rapel semua pagi-pagi semua. Nah Bapak Ibu jadi masalah. Ya kan? Terus kita bertumbuh nggak? Nggak bertumbuh Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangin ya. Bapak Ibu misalnya nggak sempet nih, nggak punya waktu. Kita ngomong begini, mumpung sempet nih pagi-pagi, makan siang, makan malam, saya makan pagi sekaligus aja semua. Atau Bapak Ibu ngomong gini, masih kenyang nih pagi, makan malam aja lah. Makan pagi, makan siang, makan malam, sekaligus semua. Bapak Ibu sehat nggak? Nggak sehat. Lu bener-bener nggak sehat. Penyakitan ya nanti. Ya makanya hati-hati Bapak Ibu Saudara. Nah hal ini juga penting Bapak Ibu, maka dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius tentang disiplin. Ya jadi Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar tentang Timotius, siapa Timotius, ya kan Timotius orang yang introvert, dalam kondisi tertentu dia mengalami, memang dia punya tugas yang berat memimpin satu jemaat di Efesus, dan ini pesan Timotius di ayat kelima, 2 Timotius 2 ayat kelima. Dikatakan gini, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Nah Bapak Ibu ayat ini kita sudah belajar dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7, kita sudah belajar di minggu pertama tentang bersikap teguh, be strong. Ya, saya berharap Bapak Ibu tetap teguh. Ya. Yang kedua kita sudah belajar di minggu kedua, bersikaplah penuh komitmen, be komitmen. Dan hari ini kita belajar bersikaplah penuh disiplin. Ya, jadi Bapak Ibu, bersikap disiplin yang digambarkan sebagai seorang olahragawan yang harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada, bukannya semau kita. Nah jelas Bapak Ibu dikatakan gini, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Jadi kalau kita mau hidup kita mau jadi sesuatu, mau jadi apa, mau seperti apa, Bapak Ibu kalau kita nggak disiplin, saya percaya Bapak Ibu itu cuma mimpi belaka atau cuma harapan belaka. Dan nggak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang pengen dia bisa bahasa Inggris, dia ngomong tahun 2023 atau 2024 saya bisa bahasa Inggris fasih. Tapi nggak pernah latih, yang dia ngomongin bahasa Jawa melulu. Terus bisa bahasa Inggris bisa? Enggak bisa. Terus kita pengen ngalamin pertumbuhan dalam kerohanian kita berpikir pokoknya saya pengen bertumbuh. Saya pengen ngalamin Kristus, saya pengen benar-benar intim, saya pengen dengar suara Tuhan. Tapi yang kita dengerin suara radio terus, YouTube terus kita dengerin. Mau dengar suara Tuhan, saya ngomong gak mungkin. Kita gak mungkin ngalamin pertumbuhan dalam kerohanian kita sementara kita gak pernah beribadah. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, di sini jelas dikatakan gini, disiplin ini menuntut kita, memaksa kita, mengharuskan kita. Suka gak suka, mau gak mau. Di tengah-tengah kita memang mungkin kita ngomong gini, saya lagi malas ibadah. Terus kita ngomong, ya udah gak usah ibadah, masih ada minggu depan. Disiplin gak bisa seperti itu. Seorang olahragawan, dia gak mungkin mencapai hadiah atau mahkota kalau dia gak pernah mendisiplinkan dirinya berolahraga. Berlatih, gak mungkin dia jadi juara. Nah sama dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang pengen mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak pernah ngelakuin itu, saya percaya kita nggak bakal bertumbuh. Kita jadi Kristen ya Kristen-Kristenan aja, biasa-biasa aja. Kita nggak ngalamin satu breakthrough dalam kehidupan kita nggak ngalamin satu terobosan dalam kehidupan kita. Nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Nah, mengapa dalam menghadapi kesukaran diperlukan sikap disiplin? Nah ini Bapak Ibu Saudara diperlukan sikap disiplin karena yang pertama, hidup ini memerlukan suatu sasaran yang mulia. Jadi kita hidup itu yang saya katakan tadi, kita nggak bisa hidup semau-mau kita, sesuka-suka kita. Kadang-kadang kita harus memaksakan diri untuk bangun pagi untuk kita mencapai kesehatan kita. Dan kadang-kadang kita berpikir gini, ya masih ada waktu besok. Akhirnya kita nggak pernah olahraga. Terus Bapak Ibu pengen sehat, saya ngomong itu mimpi. Lo bener, mimpi. Nah maka itu Bapak Ibu dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 5 tadi dikatakan ini, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Nah Bapak Ibu di sini jelas dikatakan ini, memperoleh mahkota sebagai juara. Hidup itu memerlukan suatu sasaran yang mulia. Kita nggak bisa ngomong gini, ngalir aja, ikutin aja arusnya. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita hidup harus punya sasaran, mau ngapain kita hidup. Loh kita ke gereja juga tahu dong, ngapain kita ke gereja. Kan Bapak Ibu ke gereja nggak ada ngiseng-ngiseng kan. Ada nggak Bapak Ibu datang ini? Pagi ini saya lagi nganggur,
iseng-isenglah ke gereja. Siapa tahu dapat kangtau. Bukan itu kan? Kan kita benar-benar ke gereja mau ngapain? Kan mau nyembah Tuhan, mau ngucap syukur segala macam kan? Nah sama saya percaya Bapak Ibu, menjalani hidup kita hari lepas hari, kita harus tahu sasaran kita. Seorang olahragawan, kalau dia nggak tahu sasarannya, kalau dia seorang pelari, kalau dia nggak tahu sasarannya Bapak Ibu Saudara, dia akan lari sembarangan. Ya kan, yang lainnya larinya kenceng, dia lari santai aja. Karena dia pikir, nggak ngapa-ngapain. Ya sama juga kalau kita dalam ibadah, dalam ngapa-ngapain segala macam Bapak Ibu. Kita kadang-kadang ibadah harian tuh Bapak Ibu untuk apa sih? Ibadah tuh untuk apa sih? Itu punya manfaat. Sasarannya apa? Nah Bapak Ibu, kalau kita nggak tahu sasarannya, maka itu hidup ini harus memiliki tujuan. Seperti pada seorang olahragawan yang mengikuti pertandingan. Seorang atlet yang sejati tidak akan mengikuti pertandingan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Kristen sejati juga nggak ikut-ikutan. Ya kan dia nggak ngomong gini, nggak ikut-ikutan kesan aja lah, nggak ikut-ikutan ibadah, nggak ikut-ikutan, pokoknya nggak ikut-ikutan. Dia benar-benar tahu tujuannya, dia tahu arahnya mau kemana. Hanya atlet amatiran aja yang nggak tahu sasaran. Nggak ada seorang atlet yang sudah berjuang habis-habisan, yang sudah berlatih habis-habisan, dia ngomong gini, ngapain latihan? Iya, untuk ramein suasana aja. Kan nggak mungkin kan, sudah berlatih habis-habisan. Cuma begitu aja. Kita juga nggak mungkin kan datang gini, Pak, Bu, ngapain datang ke gereja? Kalau nggak ada saya, nggak rame Pak ibadahnya Pak, nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada yang nari. Bukan itu. Bukan itu. Nah makanya dikatakan gini, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Jadi tujuannya jelas. Kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus benar-benar jelas. Arahnya jelas. Nah kalau kita punya arahnya jelas, saya percaya gini, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita nggak pernah asal-asalan. Saya pengen kasih tahu Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang kita buat secara asal-asalan, hasilnya pasti asal-asalan. Serius. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab asal-asalan, Bapak Ibu nggak dapat apa-apa dari Alkitab. Kalau Bapak Ibu makan minum asal-asalan, hasilnya ya pokoknya nggak mikir soal gizi lah segala macam. Pokoknya yang penting kenyang. Gemuk Bapak Ibu Saudara. Serius saya katakan gemuk. Kenapa saya berani ngomong seperti itu? Teman saya tuh tiap hari makan tahu tempe gemuk kok. Ya dia diimbangi dengan tidur. Gemuk. Tapi kan nggak mungkin kita makan tahu tempe tiap hari kan? Ada sayur. Ada lain-lainnya. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, hal ini memerlukan suatu sasaran yang benar-benar mulia. Jadi kita harus tahu nih, sasaran kita sebagai orang Kristen itu ngapain? Tujuannya itu apa? Nah goal terus diimbangi dengan disiplin tadi. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, kalau kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan berjuang dengan serius. Kita pasti sungguh-sungguh. Ya. Kita pasti akan mendisiplinkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Kalau orang pengen benar-benar sehat, dia pengen tuanya sehat, dia nggak mau tuanya sakit-sakitan, dia pasti berjuang habis-habisan, dia pasti mendisiplinkan dirinya untuk itu. Tapi, kalau mimpi dia pengen sehat tadi cuman sekedar mimpi aja, saya percaya dia nggak bakal disiplinin diri dia. Kalau kita pengen mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita, target tahun 2023 misalnya, saya pengen mengalami pertumbuhan, saya pengen dengar suara Tuhan. Bapak Ibu, tutup semua pendengaran-pendengaran dengan suara-suara yang lain. Saya berani pastikan di tahun 2023 kalau Bapak Ibu punya harapan seperti itu, Bapak Ibu pasti bisa dengar suara Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu tiap hari dengarnya radio, YouTube, gosip, mau dengar suara Tuhan, pas dengar suara Tuhan gini, dengar gosip, si itu tuh, itu didengar. Dengar suara Tuhan, nggak ada lagi. Nggak ada. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tujuan boleh mulia, tapi tanpa disiplin, dia nggak bakal sampai tujuan. Sasaran boleh besar, impian soal mahkota boleh ada, tapi seberapa besar mimpi kita itu, seberapa besar kerinduan kita kepada sasaran itu.
itu akan mendorong kita, mendisiplinkan diri kita, memaksakan diri kita. Saya tuh punya harapan, bukan mimpi. Pengen bisa bahasa Inggris, fasih. Mimpi doang, harapannya nggak terlalu besar. Saya pikir gini, apalagi sekarang Bapak Ibu, zaman sekarang itu, kayaknya belajar bahasa Inggris nggak terlalu penting. Bagi saya loh Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ada Google Translate. Apapun dengan Google Translate bisa diterjemahkan. Bapak Ibu ngomong bahasa apapun, saya terjemahin pakai Google, bisa terjemah langsung. Jadi saya pikir, ngapain belajar bahasa Inggris? Itu saya loh Bapak Ibu, saya bukan Bapak Ibu Saudara, itu saya. Jadi harapan yang gak besar tadi, nggak mendisiplinkan diri saya untuk belajar. Nah maka itu Bapak Ibu saya katakan, harapan yang besar tadi, ya kan, jadi benar-benar mendorong kita, mendisiplin diri kita, memaksakan diri kita untuk kita benar-benar melakukan itu. Nah Bapak Ibu itu pentingnya, jadi masa-masa sukar itu penting sekali disiplin itu. Ya jadi hidup ini memerlukan suatu sasaran yang mulia. Saya berharap, walaupun kita mungkin banyak gagalnya di tahun 2022, tahun 2023 kita mulai sesuatu yang baru dengan harapan yang besar, dengan mimpi yang besar, dengan sasaran yang mulia. Di tahun 2023 akhir, bukan cuma ngoreksi, kok nggak jadi lagi, pasti jadi semua. Ya. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita gagal dan gagal lagi dalam kehidupan kita. Jadi hal-hal yang mulia akan tercapai hanya bila kita mengisinya dengan hal-hal yang berharga. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita isi dalam kehidupan kita? Kalau kita isi dengan asal-asalan, kalau kita isi dengan sekedarnya, kita nggak bakal mencapai hasil yang baik dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mengisinya dengan perkara-perkara yang berharga, perkara-perkara yang bernilai, saya percaya hidup kita akan bermanfaat. Kadang-kadang Bapak Ibu, sorry nih, kita lebih senang mendengarkan sesuatu yang bukan Alkitabiah. Kita lebih senang berdiskusi hal-hal yang nggak penting-penting banget dibandingkan kita mempelajari tentang firman Tuhan. Contoh simple. Berapa banyak sih kita yang pengen banget belajar DK atau ikut kesan yang beberapa jam saja. Kita lebih senang kumpul dengan teman kita yang berhahaha bisa 3-4 jam di coffee shop. Itu membuktikan kadang-kadang kita tanpa kita sadarin, kita tuh sedang memberi diri kita. Bukan untuk satu pertumbuhan, tapi memberi diri kita untuk satu kemerosotan. Boleh nggak sih ngobrol-ngobrol? Boleh Bapak Ibu Saudara, nggak salah. Boleh. Tapi kan ada waktu-waktunya, ada batas-batasnya. Kenapa sih kita nggak memikirkan perkara-perkara rohani yang jauh-jauh yang untuk masa-masa kekal kita? DKHB itu cuma 1,5 jam kayaknya ya. Tapi kadang-kadang kita ngomong, malas lah DKHB. Lebih baik nongkrong aja deh, lebih enak. Ya, betul nggak? Yang nggak DKHB nih, yang belum maksudnya. DKHB enak kok beneran. Itu juga obrolan juga, tapi obrolan-obrolan yang buat kita bertumbuh, yang buat kita benar-benar ngalamin Kristus dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, sama-sama ayo kita disiplinkan diri kita untuk mengisi waktu kita dengan hal-hal yang berguna bagi kehidupan kita, yang mendatangkan berkat buat orang lain dan memuliakan Tuhan. Ya, yang kedua, kenapa sih perlu disiplin? Karena hidup ini memerlukan perjuangan. Bapak Ibu, di sini dalam 2 Timotius 2 ayat 5 juga dikatakan begini. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding. Menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi Bapak Ibu Saudara, latihan mendisiplinkan dirinya tanpa perjuangan. Artinya kita disiplin tapi nggak berjuang. Artinya gini, kadang-kadang ya latihan, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang latihan, ya kadang-kadang enggak. Mut-mutan. Ya kan? Nah kadang-kadang Bapak Ibu sadar nggak sadar kita juga mut-mutan kalau ke gereja. Kita juga mut-mutan kalau melayani. Moodnya lagi seneng, ya sudahlah. Kalau moodnya lagi seneng, ya mutung. Nggak mau gereja lagi. Kalau moodnya lagi seneng, gereja terus. Rajin. Kalau enggak ya itu tadi, mutung tadi. Nah Bapak Ibu kalau kita benar-benar mau jadi seorang olahragawan yang benar-benar luar biasa. Mencapai sasaran, kita nggak bisa mut-mutan. Kita lagi senang disiplin ya kita disiplin, lagi senang ngelakuin ya kita ngelakuin.
Lagi senang makan yang bergizi, yang tertata rapi, ya kita berani, kita makan. Lagi nggak suka, ya asal-asalan. Lagi suka bangun, ya bangun. Nggak suka bangun, ya nggak bangun. Nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Oragawan itu benar-benar mendisiplinkan dirinya di waktu-waktu yang tertentu, di waktu-waktu yang seharusnya. Dia harus juga tidur tepat waktunya, dia nggak mungkin begadang-begadangan terus-terusan. Kalau dia begadang-begadangan terus-terusan, dia nggak bakal jadi. Nah, maka dikatakan gini, olahragawan tanpa perjuangan, dia nggak bakal jadi olahragawan sejati. Sama dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu jangan pernah mimpi ya gini ya. Saya bertobat terus mendadak jadi Kristen, terus saya benar-benar ngalamin perubahan, terus kayak ngalamin, wah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia memang gratis Bapak Ibu dari Tuhan cuma-cuma. Tapi kita nggak mungkin mengalami satu pertumbuhan, kita nggak mungkin mengenal Tuhan lebih lagi tanpa kita berjuang untuk kita mengenal Tuhan. Dan saya pengen kasih tahu Bapak Ibu, yang namanya kekristenan itu nggak ada tamatnya. Jangan pernah berpikir jadi orang Kristen sudah melayani terus tamat jadi hebat. Enggak Bapak Ibu Saudara, semakin kita semua melayani Tuhan, semakin kita menyadari bahwa kita tuh nggak ada apa-apanya. Lu serius? Tapi ini kan sekarang kebalik. Semakin kita melayani Tuhan, semakin kita merasa jadi hebat banget. Kebalik. Perjuangan kita salah. Perjuangan kita pengen menunjukkan kepada dunia bahwa saya hebat. Bukan itu. Perjuangan kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita olahragawan sejati yang berjuang habis-habisan. Cuman satu mahkota yang dia peroleh juga untuk Tuhan. Ini pertandingan yang harus kita uber. Nah maka saya katakan gak mungkin Bapak Ibu Saudara, kita Kristen kita bertobat. Yang tadinya gak sabaran gujuk-gujuk mendadak, Kristen jadi sabar. Gak mungkin. Perlu perjuangan. Ya kan? Yang tadinya banyak utang masuk gereja gujuk-gujuk utang dibayarin Tuhan. Enggak mungkin. Loh beneran mana mungkin. Kita berjuang, anugerah Tuhan ada. Enggak mungkin juga mendadak gujuk-gujuk orang Kristen jadi berubah kayak malaikat ketika dia bertobat. Enggak Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau ketemu Kristen yang bikin pahit. Ya itu kenyataan. Karena mereka berubah proses. Kalau Bapak Ibu mau temu yang sempurna ya buru-buru lah ke surga. Loh beneran. Di sini nggak ada yang sempurna. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, hal inilah yang membedakan seorang olahragawan yang menghadapi suatu pertandingan dengan seorang yang menghadapi suatu undian. Sama-sama punya pengharapan, pengen menang. Loh iya dong. Ya kan orang yang menunggu undian juga pengen menang. Seorang olahragawan juga pengen menang. Tapi Bapak Ibu kalau undian kan untung-untungan aja. Nggak perlu, ngapain sih berjuang. Yang penting sudah masukin kupon, tinggal tunggu aja. Nggak usah berdoa mati-matian juga, nggak usah lah. Ya kan? Tapi seorang olahragawan nggak bisa begitu, dia nggak bisa nunggu. Ya tunggu aja lah, nanti ada waktunya, saya pasti menang. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau undian ya Bapak Ibu, kalau undian Chandra, saya pikir nggak usah doa-doa lah, itu mah undian aja, kan dapat syukur, kan dapat sudah lah. Ada yang berdoa untuk undian Chandra? Atau bergumul, Tuhan, rumah Tuhan. Itu bukan tandingan Bapak Ibu. Mendingan Bapak Ibu ini, deka Tuhan. Saya mau deka tahun 2003, deka Tuhan, deka. Mau itu dong ya, ibadah harian, nggak boleh bolong Tuhan, kesan nggak boleh bolong Tuhan. Ibadah minggu, jangan bolong Tuhan. Itu Bapak Ibu perjuangin, boleh. Kalau undian-undian, ya saya pikir itu ya, dapat syukur nggak dapat sudahlah. Ya kan? Kan Bapak Ibu nggak berjuang kan? Cuman tulis nama, nomor telepon, alamat, masuk, sudah selesai kan? Nggak perlu perjuangan ya. Mau doa ya boleh-boleh aja, Bapak Ibu nggak salah sih. Boleh-boleh aja, ya kan? Jadi nggak salah Bapak Ibu berdoa, bukan saya ngomong salah loh. Bapak Ibu monggo mau berdoa silakan. Nggak apa-apa. Tapi saya percaya Tuhan tahu kok kebutuhan kita. Ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, dalam pertandingan olahragawan itu benar-benar berjuang. Yang undian nggak perlu perjuangan. Nah saya berharap Bapak Ibu, Kristen kita bukan Kristen undian. Selamat syukur, nggak selamat sudah. Saya berharap nggak itu. Loh bener loh, kadang-kadang kita pikir gini, orang katanya gini,
Saya pernah ngomong sama orang ngomong gini, mati mah nanti aja lah, sekarang masih hidup sekarang aja yang dipikirin. Udah tua lo orangnya lo, bukan orang masih muda lo, ini sudah berumur 70 tahun ke atas. Dia ngomong, udahlah mati mah nanti aja, urusan mati. Kita juga nggak tahu kan nanti matinya gimana, udahlah pokoknya mati sudah selesai. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita mati, kita punya tanggung jawab, mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan selama di dunia ini. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kemenangan dalam suatu pertandingan ditentukan oleh perjuangan, bukankah perjuangan merupakan inti dari suatu pertandingan? Jadi Bapak Ibu, perjuangan tanpa pertandingan, pertandingan tanpa perjuangan, pertandingan itu enggak mencapai apa-apa. Kekristenan tanpa perjuangan untuk kita mengalami pertumbuhan, kekristenan kita sesungguhnya tidak mengalami pertumbuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngomong, makanya kita koreksi aja masing-masing diri kita sendiri. Kalau kita nggak pernah ada kecintaan lagi dengan firman Tuhan, Bapak Ibu, ini warning. Kalau kita udah nggak punya rasa antusias lagi ibadah, ini peringatan. Pelayanan, saya pengen kasih tahu nih, pelayanan tidak membuat kita bertumbuh. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena pelayanan ini sedang memberikan energi kita keluar. Sedangkan persekutuan intim itu sedang memberikan energi itu masuk dalam kehidupan kita. Beda loh. Persekutuan yang intim dengan Tuhan itu, kita sedang mengambil, bukan mengambil nih ya, menerima energi-energi dari Tuhan dalam kehidupan kita. Yang menguatkan kita, yang memberi pertumbuhan dalam kehidupan kita. Coba Bapak Ibu bayangin. Kalau kita kerja terus tanpa ada energi yang masuk dalam kehidupan kita, tanpa ada makanan masuk dalam kehidupan kita, Bapak Ibu pasti capek. Pasti capek. Pelayanan, tanpa pernah ada persekutuan yang intim dengan kita. Saya pengen tahu. Cuman kesombongan aja yang transfer. Cuman merasa hebatnya aja yang keluar. Tanpa ada spirit Tuhan. Nggak ada arti. Lu jujur saya ngomong begitu. Maka saya ngomong gini, kekristenan tanpa perjuangan, kekristenan itu nggak ada artinya. Sia-sia di hadapan Tuhan. Nah maka saya katakan gini, saya ulangin lagi. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota, ya dikatakan sebagai juara apabila ia bertanding, dia berjuang. Kekristenan akan menerima mahkota dari Tuhan kalau kita benar-benar berani bayar harganya, berjuang. Berjuang. Nah maka itu Bapak Ibu dikatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, dikatakan gini. Karena itu larilah begitu rupa, ya kan dikatakan larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Kata larilah begitu rupa maksudnya apa? Berjuanglah dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, bukan dengan putus asa, jangan menyerah. Nah sebagai kita juga dalam kekristenan kita, dalam kondisi-kondisi seperti ini kita nggak bisa diam. Jangan nyerah, tapi kita harus benar-benar berjuang. Mendorong, memaksakan diri sekuat tenaga dengan segenap hati kita. Untuk kita benar-benar mengalami pertumbuhan itu. Harus paksain. Nah maka Bapak Ibu bisa ngeliat nanti perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya kan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nanti Bapak Ibu Saudara, sama ada satu, ini bukan cerita, ini kisah nyata. Sikap berjuang yang dilakukan oleh Demosthenes. Demosthenes ini seorang olahragawan dan orator Yunani. Ya kan? Dia hidupnya di abad ketiga sebelum Masehi. Kemampuan pidatonya sangat mempengaruhi tokoh-tokoh sejarah. Salah satunya Cicero, negarawan Romawi yang ternama dan ahli ilmu retorika. Dia katakan gini, dia katakan bahwa Demosthenes itu orang yang paling unggul dibandingkan yang lain dalam oratornya, pidatonya. Ya. Bahkan dia berkata, Demosthenes adalah orator yang sempurna tanpa kekurangan apapun juga.
Nggak kekurangan apapun juga. Tapi Bapak Ibu Saudara, Demosthenes ini waktu kecilnya dilahirkan sebagai pribadi yang gagap. Gagap. Tidak mampu berbicara dengan jelas. Di waktu masih bocah, dia berbicara, orang-orang ngomong gini, seperti berkumur-kumur. Ya, seperti berkumur-kumur. Akibatnya apa yang diomongin itu sulit didengar, sulit dipahami oleh orang lain karena suara yang keluar dari mulutnya tidak terucap dengan jelas. Tapi dia punya mimpi, jadi seorang ahli pidato, orator. Gagap, punya mimpi, jadi orator. Kayaknya nggak mungkin banget, betul ya? Nggak mungkin banget. Nah tapi Bapak Ibu, apa sih yang dilakukan oleh Demosthenes? Dia menyadari kekurangan ini. Nah di tengah-tengah kekurangan dia berjuang penuh disiplin untuk mengatasi kekurangan tersebut. Apa yang dia lakuin? Dia masukin segenggam kerikil ke dalam mulutnya. Segenggam kerikil. Kita kemasukan pasir aja udah risih kan? Kita udah ngapa-ngapain ini. Ini dikatakan gini, dia memasukkan segenggam kerikil ke dalam mulutnya dan terus-menerus mengulumnya. Keberadaan kerikil dalam mulutnya tersebut membuat Demosthenes harus berjuang keras agar apa yang ia ucapkan terdengar dengan jelas oleh orang lain. Bapak Ibu, perjuangannya butuh waktu 3 tahun. Bayangin 3 tahun, ya bukan tiap jam, tiap detik dikulum-kulum terus, bukan Bapak Ibu. Dia ada waktu, dia terus latihan. Perjuangannya gak sia-sia. Setelah 3 tahun, ia dapati bahwa dirinya tidak lagi gagap, tidak lagi berbicara seperti orang yang sedang berkumur-kumur, ia dapat berbicara dengan jelas. Artinya Bapak Ibu Saudara, manusia itu terbatas. Terbatas. Kita semua juga terbatas, tapi kalau kita mau berjuang, saya percaya selalu ada jalan keluarnya. Selalu ada solusinya. Kalau kita mungkin mengalami hal-hal yang gak enak di akhir-akhir ini, kita mungkin mengalami gak bertumbuh segala macam, Bapak Ibu masih ada kesempatan. Kita bisa berjuang. Seperti Demosthenes. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, saya percaya perjuangan kita pasti gak bakal sia-sia kalau kita sungguh-sungguh melakukannya. Karena diperlukan disiplin dalam diri kita. Disiplin pasti bayar harga Bapak Ibu Saudara. Gak mungkin gak bayar harga, pasti bayar harga. Ya makanya saya katakan tadi, ikut DKHB itu bayar harga. Bapak Ibu harus sisihkan waktu 1,5 jam di setiap minggunya. 12 minggu Bapak Ibu harus sisihin waktu. Bayar harga, bayar harga. Ikut kesan itu bayar harga. Bapak Ibu datang ke sini juga bayar harga. Ya kan? Kalau kita ngomong enak tidur mungkin kita pikirkan, enak tidur daripada datang ke sini. Tapi itu bayar harga. Untuk apa? Untuk satu pertumbuhan, untuk satu perubahan. Ya itu bayar harga. Nah, hal itu juga Bapak Ibu dikatakan oleh Wayne Cordeiro, Gembala Jemaat New Hope Fellowship. Ya kan dia katakan gini. Sadarilah bahwa rasa sakit karena disiplin akan membuat Anda kehilangan uang receh. Sedangkan rasa sakit karena penyesalan dapat merugikan Anda jutaan dolar. Ya jadi artinya Bapak Ibu Saudara, disiplin tuh kalau kita benar-benar nggak disiplin, kita rugi. Kita rugi. Tapi kalau kita disiplin, Bapak Ibu justru mengalami keuntungan. Ngalamin keuntungan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya berharap hidup ini adalah perjuangan, maka jangan takut untuk hidup dengan sikap disiplin. Saya percaya sikap itu akan membuat jutaan kali bernilai daripada harga yang harus kita bayar karena sikap disiplin tadi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, hidup ini memerlukan pengendalian diri. Sasaran yang mulia sudah ada, harus ada perjuangan. Perlu juga pengendalian diri. Nah Bapak Ibu, pengendalian diri penting. Karena hidup ini perlu pengendalian diri, itulah wujud dari disiplin yang sesungguhnya, yaitu kesanggupan untuk mengendalikan diri. Jadi kalau kita hidup tanpa mengendalikan diri, di sini dikatakan ini, 2 Timotius 2 ayat 5 dikatakan ini, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Artinya Bapak Ibu, di sini katakan ada kata hanya, seorang olahragawan hanya, artinya satu-satunya jalan, satu-satunya cara untuk dapat memperoleh mahkota sebagai juara, ia harus bertanding menurut peraturan-peraturan yang ada.
Kalau dia nggak mengikuti peraturan yang ada, dia diskualifikasi. Dia nggak masuk hitungan. Mau lari secepat apapun juga, misal contoh, dulu pernah ada kan yang namanya Ben Johnson kalau nggak salah. Dia lari tercepat, tapi dia doping. Pendalinya batal. Sama dalam kehidupan kita. Mungkin kita benar-benar bisa ngalamin satu pertumbuhan, mungkin kita dalam bisnis kita bisa mengalami sukses. Tapi kita nggak ikutin aturan ada, misalnya, bisa maju, tapi dengan cara-cara yang legal. Bapak Ibu sukses menurut mata dunia. Tapi bagi Tuhan, Bapak Ibu nggak dapat medali. Kan dengan peraturan dikatakan gini, menurut peraturan-peraturan ada, ya peraturan-peraturan yang ada. Nah jadi olahragawan itu harus benar-benar menurut peraturan-peraturan olahraga. Apa yang jadi aturan-aturannya? Sama dalam kehidupan kita. Tuhan itu punya kriteria Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu nggak bisa melayani Tuhan, Bapak Ibu nggak bisa mengikuti kehendak Tuhan sesuka-suka kita. Contoh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ibadah harian tadi pagi. Itu si Petrus kan menebas telinga satu orang perwira. Maksudnya baik. Ya kan maksudnya baik. Tapi bagi Tuhan itu nggak baik. Karena Tuhan nggak berkehendak seperti itu. Nah sama, kadang-kadang kita berpikir gini, kita kasih solusi sama Tuhan, tapi belum tentu apa yang Tuhan mau kita kerjain. Maksudnya bagus, kita mau nolongin Tuhan. Ya seperti tadi lah, Petrus pengen nolongin Tuhan gitu kan. Mau ditangkap, maju tebasin kupingnya. Bukan itu, tapi maka dijelaskan nih. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Di dunia ini ada aturan. Di gereja ada aturan, di usaha ada aturan, di mana-mana ada aturan. Nah kalau kita benar-benar mau mengalami satu breakthrough dalam kehidupan kita harus benar-benar mendisiplinkan diri. Mengendalikan diri kita. Untuk kita benar-benar hidup sesuai dengan apa aturan-aturan yang ada. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, olahragawan itu bisa ada aturan-aturannya. Sebelum dia bertanding pun dia ada aturan-aturannya. Harus bangun pagi, olahraga berapa jam, lari berapa jam. Nanti harus makan apa, minum apa, semuanya ada aturannya. Tapi kalau dia langgar semuanya itu, walaupun dia masuk dom, walaupun dia masuk tempat pelatihan, tapi kalau dia nggak berlatih, dia nggak ikut aturannya, saya percaya dia diskualifikasi, dia sudah keluar. Nah, sudah waktu pertandingan pun dia juga harus tahu aturannya. Tempatnya di mana, lintasannya di mana, main basket pun ada aturan-aturannya. Ya kan Bapak Ibu nggak bisa bawa bola basket langsung tari gini, dekat bola. Langsung gini. Nggak mungkin, nggak boleh. Bapak Ibu pasti ditegur. Ya kan? Semuanya ada aturan. Nah saya katakan begini, di dalam kekristenan pun ada aturannya. Semua ada aturannya. Nah maka itu Bapak Ibu dikatakan gini, hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita boleh kalau kita ngomong Kristennya, kalau kita ngomong pelayanannya, kalau kita ngomong pekerjaannya, kita boleh bekerja sebagus-bagus mungkin, sehebat-hebat mungkin. Tapi kalau aturannya salah, misal contoh, kita rajin ke kantor, kita kerja rajin. Tapi uangnya bos kita ambilin terus. Kan rajin. Tepat waktu. Datang jam 8, pulang jam 4. Kadang-kadang waktu istirahat pun enggak istirahat, dia kerja terus. Tapi tiap pulang uang bos diambil 100.000. Tiap pulang ambil uang bos 100.000. Dapat mahkota? Enggak dapat. Aturannya ada, uang bosnya punya bos, jangan dibawa pulang. Kecuali bos ngomong begini, setiap pulang karyawan boleh ngambil 100.000. Ya sudah ambil aja, karena emang udah aturannya. Nah sama Bapak Ibu Saudara, di kekristenan, waktu kita percaya sama Yesus juga ada aturannya. Maka itu saya katakan tadi, di awal kita hidup tuh gak bisa semau-mau kita gak bisa hidup sesuka-suka kita. Semuanya ada aturan. Selama kita melanggar aturan itu dikatakan kita gak bakal memperoleh mahkota sebagai juara. Kita gak bakal memperoleh medali. Sekalipun yang saya katakan tadi, dia boleh rajin, dia boleh komitmen, dia boleh apapun juga. Sekali dia melanggar, diskualifikasi. Seorang pelari, waktu dia sudah jongkok, siap-siap lari, tembakan belum bunyi, dia lari duluan, diskualifikasi. Seorang pelari, tembakan sudah diletuskan, dia masih benerin kaki sepatunya, kalah.
Semua itu ada aturan Bapak Ibu Saudara. Maka itu jangan coba-coba langgar aturan. Serajin apapun juga, sebesar apapun juga, semulia apapun juga sasaran kita. Tanpa pengendalian diri, saya pengen kasih tahu begini. Medali nggak bakal kita peroleh. Jadi Bapak Ibu kita nggak bisa semau-mau kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, peraturan-peraturan itu saya percaya semua orang juga nggak suka. Semua orang, saya percaya Bapak Ibu, semua kita tuh nggak suka diatur-atur. Beneran. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Peraturan itu sedang mendisiplin kita, sedang membentuk kita, sedang menjadikan kita. Peraturan itu sedang mengendalikan diri kita menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Memang saya percaya kok Bapak Ibu, semua orang nggak suka diatur-atur. Paling simpel aja. Aturan pakai helm itu aturan. Tapi semua orang nggak suka pakai helm. Alasannya panas lah, palanya kegedean. Bukan helmnya kecilan, palanya kegedean. Banyak alasan. Semua orang tuh nggak mau diatur. Lihat aja nanti kalau pulang yang nggak pakai helm siapa. Oh, saya nggak ngomong itu, lihat aja kan saya cuma ngomong lihat aja, nggak usah ngakimin, cuma lihat aja kok. Karena memang kita nggak suka diatur. Yang begitu aja kita nggak mau diatur, apalagi peraturan gereja. Kita juga kadang-kadang nggak mau diatur. Ya, sorry nih Bapak Ibu Saudara. Di toilet umum aja kita kadang-kadang nggak mau diatur. Dia ngomongin jangan buang tisu sembarangan, kita buang tisu sembarangan. Itu yang simpel-simpel Bapak Ibu, apalagi yang berat-berat, kita nggak mau diatur. Tapi Bapak Ibu saya cuma ingetin, selama kita nggak pernah mengikut aturan, selama itu juga kita nggak pernah mengalami pertumbuhan. Selama kita nggak pernah mengendalikan diri kita, selama itu, makanya hanya, ya kan, seorang olahraga hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saya rubah sedikit, seorang Kristen hanya dapat memperoleh mahkota surgawi apabila ia hidup menurut peraturan-peraturan surgawi. Oh iya. Selama kita hidup nggak menurut peraturan-peraturan surgawi, kita nggak bakal dapat mahkota. Ya. Jadi tidak peduli apakah peraturan tersebut sesuai dengan minat dan selera bersangkutan atau tidak, sang olahragawan itu haruslah menaatinya. Itulah sikap disiplin. Seorang pengikut Kristus, suka nggak suka, minat nggak minat, selera nggak selera. Kalau kita menyatakan diri kita sebagai pengikut Kristus, mau nggak mau, kita harus menaati peraturan-peraturan surgawi. Apa yang tertulis dalam Alkitab. Udah nggak ada tawar-menawar Bapak Ibu Saudara, itu syaratnya. Kalau enggak, sorry, mahkota bukan untuk kita. Gak bener, mahkota bukan untuk kita. Sasaran boleh mulia, boleh berjuang, tanpa pendisiplinan diri kita, nggak ada apa-apanya. Kita kadang-kadang Kristen, cuma di gereja. Serius, kita Kristen cuma di gereja. Di luar gereja, kita golongan non-Kristen. Kenapa? Karena di gereja semua alim, sopan, hormat, baik, manis, jujur, takut akan Tuhan. Di luar gereja, sorry, kayak setan semua. Bukan Bapak Ibu Saudara loh, bukan. Ini orang di luar. Loh, Bapak Ibu jangan singgung orang di luar. Oke, Bapak Ibu Saudara, jadi saya percaya Bapak Ibu, tanpa pengendalian diri, tanpa disiplin, kita nggak bakal sampai tujuan. Ya, kita nggak bakal sampai tujuan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin seorang olahragawan yang bertindak berdasarkan perasaannya aja. Dia berlatih ketika dia berminat aja. Ya kan, dia berlatih ketika dia berselera aja. Dan dia melanggar semua peraturannya, dia pasti diskualifikasi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita sebagai orang-orang Kristen, ayo belajar mengendalikan diri kita. Paksain diri kita. Kadang-kadang perasaan kita berbicara lebih kuat daripada yang seharusnya.
Jangan ikutin perasaan. Feeling is guide dangerous, kata bahasa Inggrisnya. Perasaan itu penunjuk jalan yang salah. Ya, kadang-kadang kan perempuan suka pakai perasaan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengendalian diri yang mengakibatkan yang bersangkutan rela berlatih setiap hari tanpa memperdulikan apakah ia merasa ingin berlatih atau tidak. Nah, di sini ada satu ini dikatakan gini. Tidak ada kuda yang membawa siapapun kemanapun juga sampai kuda itu dikekang. Tidak ada kehidupan yang melakukan hal-hal yang hebat sampai kehidupan itu difokuskan, didedikasikan, dan disiplin. Itu kata Harry Emerson. Ya. Jadi Harry Emerson katakan seperti itu. Harry Emerson itu rohaniawan, gembala Presbyter Church di Manhattan, New York. Jadi Bapak Ibu, sama dalam kehidupan kita. Kehidupan kita gak bakal jadi apa-apa kalau kita gak pernah memfokuskan diri kita, mendisiplinkan diri kita, mendedikasikan diri kita kepada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, saya berharap biarlah di masa-masa sukar ini kita juga mau mendisiplinkan diri kita, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, gak ada hal-hal yang bisa menguatkan kita selain dari Tuhan. Biarlah kita benar-benar, waktu-waktu kita ini kita pakai benar-benar memaksakan diri kita, mendisiplinkan diri kita, itu benar-benar bergaul intim dengan Tuhan. Pergaulan yang intim itu akan menghasilkan kehidupan yang berkualitas. Ya, yang enggak terimbas lagi dengan keadaan-keadaan di tengah-tengah dunia ini. Pergaulan yang intim itu juga akan menumbuhkan kualitas-kualitas doa-doa kita kepada Tuhan, kepada sama. Dan pergaulan intim itu juga yang bisa membuat kita jadi berkat buat banyak orang dan menyenangkan Tuhan tentunya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya berharap semua kita ayo ambil satu keputusan, mendisiplinkan diri kita, mendedikasikan diri kita, memaksakan diri kita, karena masa-masa ini bukan masa-masa yang gampang, masa-masa ini bukan masa-masa yang mudah, tapi saya percaya bersama Tuhan kita dapat melaluinya, kita dapat menyongsong masa depan penuh pengharapan. Saya percaya pengharapan nama Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Jadi Bapak Ibu, memiliki tujuan tanpa disiplin tak akan sampai pada tujuan. Hidup ini harus memiliki sasaran yang mulia. Untuk mencapainya perlu perjuangan dan pengendalian diri. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara kita ambil satu keputusan dalam kehidupan kita. Kita mau berdisiplin untuk membangun kehidupan doa kita yang membuahkan keakraban dengan Tuhan. Saya percaya keakraban dengan Tuhan tidaklah terlepas dari kehidupan doa yang berkualitas. Doa yang berkualitas adalah doa yang bukan kata-katanya yang indah-indah, bukan. Tapi kita punya waktu-waktu yang kita memang sudah siapkan untuk Tuhan. Dengan satu ketekunan kita pengen benar-benar berdoa di pagi hari dengan ibadah harian siang, ibadah harian malam. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, mungkin nampaknya sepele. Tapi saya percaya kalau kita rutin melakukannya, kalau kita mendisiplinkan diri kita melakukannya, kita akan mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan bersedia menjalin relasi dalam kehidupan kita, bukan karena kita hebat, tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan buat setiap kita. Bukan karena kita layak, bukan karena kita berhak, tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau ada bersama-sama dengan kami di setiap musim dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau menyertai kami percaya Tuhan, kesukaan apapun dapat kami taklukkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan, itu membuat sukacita, damai sejahtera dan pengharapan kami terus ada Tuhan Yesus. Dan kami percaya itu boleh memenuhi hati kami Tuhan Yesus. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan hikmat, kuasa, kasih dan kesetiaan-Mu Tuhan, itu nyata dalam kehidupan setiap kami Tuhan Yesus. Bila kami terus bersandar kepada anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa Tuhan, kalau kami boleh belajar daripada seorang olahragawan Tuhan Yesus, kami harus punya sasaran yang mulia, yang besar Tuhan. Tapi kami juga harus Tuhan hidup dengan perjuangan, hidup dengan pengendalian diri. Biarlah kami Tuhan, hari-hari kami ke depan Tuhan, dengan target-target kami yang sudah kami lalui Tuhan Yesus, walaupun tidak mencapainya Tuhan, kami berdoa Tuhan. Biarlah di tahun-tahun berikutnya, di hari-hari berikutnya Tuhan, kami minta kemurahan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, supaya kami mau mendisiplinkan diri kami Tuhan Yesus. Dengan sasaran-sasaran yang besar tadi Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan menaklukkan diri kami, mengendalikan diri kami, berjuang Tuhan untuk kami boleh menggenapinya dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus. Kami mau hidup dengan peraturan-peraturan yang ada Tuhan. Kami mau hidup Tuhan dengan pengendalian diri Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kami ke depan Tuhan, kami boleh semakin mengalami Engkau, kami boleh mengalami perubahan, kami boleh mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kami. Kami sebagai Kristen bukan sekedar ibadah ke gereja Tuhan, tapi kami mau mengalami Kristus dalam kehidupan kami. Kami mau bayar harganya untuk membangun keintiman dengan Engkau Tuhan. Supaya kami boleh mengalami persekutuan yang benar-benar intim dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, persekutuan yang intim itu Tuhan akan membuahkan hasil-hasil yang baik dalam kehidupan kami. Yang boleh membawa satu perubahan-perubahan demi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bukan itu saja Tuhan. Tapi kami boleh mengalami kasih-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terus berbicara bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami berdoa, Roh Kudus, Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau yang menolong kami. Ingatkan terus kami akan firman-Mu untuk kami terus mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kami. Berbicara bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah telinga rohani kami Tuhan boleh mendengarkan Engkau berbicara Tuhan Yesus. Supaya hari-hari ke depan Tuhan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau Allah yang terus menopang kami, menolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, semua kita yang mau bersikap disiplin berkata, amin, terus berkata. Ya, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Nanti di setiap kesan bisa dibahas lebih dalam lagi tentang firman Tuhan hari ini. Kita akan lihat pengumuman di minggu ketiga hari ini. Untuk persembahan non tunai dapat ditransfer ke rekening BCA di KPBM Bisu Metro. Dan ini untuk laporan keuangannya di minggu kedua yang lalu. Kita mau dukung dan berpartisipasi dalam perayaan Natal hari Minggu tanggal 11 Desember dan Baksos Natal hari Sabtu tanggal 17 Desember. Untuk dana Natal yang sudah terkumpul
sebesar Rp2.910.000. Bila Bapak Ibu Saudara ingin memberikan secara non tunai dapat ditransfer juga ke rekening gereja atau melalui amplop khusus. Untuk ibadah penghiburan hari Senin tanggal 21 November 2022 pukul 6 sore di kediaman Bapak Bobi, Jalan Kelapa Gading, Ganjar Asri. Ibadah tetap dilakukan secara onsite pagi jam 7 sore jam 5 sore. Untuk pengumuman selanjutnya, seluruh panitia Natal harap berkumpul setelah ibadah selesai pagi ini. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang bangkit berdiri, kita angkat suatu pujian, Aku Percaya. Berkaitan dengan baksos Natal, jadi baksos Natal yang akan kita adakan di tahun ini adalah untuk memberkati tetangga. Jadi saya nanti meminta Bapak Ibu Saudara survei tetangga yang tidak mampu. Bukan kurang mampu, tetapi tidak mampu. Untuk satu jemaat itu maksimal 2 tetangga. Ya, 2 tetangga. Jadi nanti saya akan konfirmasi lewat WA di grup. Jadi siapa yang membutuhkan bingkisan Natal kita. Jadi tetangga kita siapa yang membutuhkan bingkisan Natal kita. Jadi satu kepala keluarga. Jadi sekitarnya ada berapa? Hanya 2 orang, maksudnya 2 orang. Itu 2 keluarga seperti itu. Dan Bapak Ibu Saudara dapat berpartisipasi di dalam baksos Natal ini bisa dengan sembako maupun dana. Jadi bisa dikumpulkan mulai minggu-minggu ini bagi Bapak Ibu yang mau berpartisipasi di dalam baksos Natal. Demikian pengumuman tambahannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa Tuhan. Waktu-waktu yang Kau berikan di dalam setiap kami sehingga kami boleh pagi hari ini untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Itu semua adalah anugerah-Mu. Juga firman-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kami boleh disiplin Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, karena kehidupan kami tanpa melakukan disiplin kami tidak akan memperoleh mahkota-Mu Tuhan. Sertai kami, bimbing kami supaya kami lebih baik lagi ya Tuhan untuk waktu-waktu yang kami miliki, sehingga kami terus ya Tuhan mengandalkan Engkau dan mengutamakan Engkau Tuhan. Berkati setiap kami dengan kasih-Mu, berikan kekuatan tersendiri di dalam setiap kami. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau Allah yang baik atas bangsa ini. Engkau Allah yang selalu menyertai bangsa ini Tuhan. Dan menutup bungkus bangsa ini dengan kuasa-Mu Tuhan.
Kami tahu banyak tantangan, rintangan yang terjadi atas bangsa ini Tuhan. Tetapi kami juga tahu Tuhan Engkau Allah yang selalu memberkati bangsa ini dan memberikan jalan keluar yang terbaik atas segala tantangan yang ada Tuhan. Sertai bangsa kami Tuhan, para pemimpin kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Engkau Allah yang terus melindungi bangsa kami ya Tuhan. Waktu-waktu yang kami miliki di dalam kehidupan kami untuk bangsa ini Tuhan, pakai setiap kami Tuhan untuk kepanjangan tangan-Mu Tuhan, juga memberkati bangsa ini Tuhan. Kami juga boleh Tuhan berdoa ya Allah untuk kota Metro Tuhan, biarkan kasih-Mu nyata Tuhan atas kota ini Tuhan, penyertaan-Mu nyata atas kota ini Tuhan. Kami mau memberkati kota Metro Tuhan dengan kasih dan anugerah-Mu melalui setiap kami pribadi, lepas pribadi Tuhan, di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kota Metro Tuhan penuh dengan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai gereja-Mu yang ada di kota Metro untuk kepanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk memberkati kota ini. Berkati juga para pemimpin kami, biarkan mereka terus ya Tuhan melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, sesuai dengan hikmat-Mu Bapa. Terima kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami juga teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit Tuhan, di dalam kelemahan jasmani mereka maupun rohani mereka. Engkau Allah yang turut campur atas setiap mereka, melalui kuasa-Mu Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan sertai berikan kekuatan yang baru untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami keletihan di dalam rohani mereka Tuhan. Engkau Allah yang selalu ya Tuhan memberikan kekuatan baru terus menerus di dalam setiap kami. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala kegiatan Natal yang akan kami laksanakan Tuhan. Engkau Allah yang menyertai setiap kegiatan yang ada Tuhan. Biarkan ini semua untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Segala dana yang dibutuhkan, keperluan yang dibutuhkan, Engkau Allah yang memberikan ya Tuhan. Biarkan kasih-Mu Tuhan terus melingkupi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur atas semuanya Tuhan. Dan kami akan memberikan yang terbaik ya Tuhan untuk Engkau melalui persembahan yang kami sudah sediakan Tuhan. Biarkan ini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan dan memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih, sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera menyertai engkau secara pribadi di dalam keluargamu, dan usahamu dibuatnya berhasil. Dari saat ini sampai Maranatha, engkau boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan